utaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselani, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu ke-22 sesudah Pentakosta dan syukur HUT ke-72 GBIB. Dan dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT yang oleh anugerah Allah ditetapkan sebagai kelengkapan perangkat pelayanan dan kawan sekerja dalam pembangunan tubuh Kristus di jemaat ini. Kiranya melalui ibadah ini, kita mengalami kasih dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan mensyukuri anugerahnya yang telah memilih para pelayan di gerejanya. Pemberita firman pada ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Wadu. Jemaat bersaat teduh. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Tuhan, dalam ibadah peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat hari ini, yang di dalamnya kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan bergereja GPB yang berhari ulang tahun ke-72. Mari kita pertaruhkan ibadah ini ke dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sesungguhnya dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti kami, kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa kita. Maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang dituntun oleh kitab Yesaya. Pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan
Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, sebagai umat yang telah menerima pengampunan dosa daripada Allah, maka marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru, sebagaimana yang disaksikan oleh kitab Roma, pasal 12, ayat 6, hingga ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kesekian pujian dari Pelkat PKP memuliakan Allah.
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Inilah kami, umat kepunyaan-Mu, ya Allah, yang mau memberi diri kami menjadi kawan sekerja-Mu, untuk menjadi berkat di dalam persekutuan, sehingga bersama-sama dengan segenap saudara sepersekutuan, kami juga menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Tuhan, kuduskan hati kami, persembahan kami. Biarlah semua yang kami persembahkan dalam pelayanan kepada Tuhan boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kebenaran sabda-Mu lah yang akan membekali kami untuk menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan, berkati hati dan hidup kami, biarlah kami boleh senantiasa taat akan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah hati dan hidup kami, bersabdalah, karena kami umat kepunyaan-Mu, sedia hati mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita kidungkan haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Tuhan, silakan duduk. Kekasih Tuhan, saya yakin benar bahwa apa yang diberikan Pelkat PKP tadi telah dipersiapkan dengan baik dan untuk nyanyikan dalam peneguhan pelayan pada hari ini. Semoga apa yang menjadi ungkapan dalam nyanyian tadi merupakan janji iman bukan saja bagi pengurus dan pelayan Pelkat PKP saja, bukan hanya menjadi ungkapan iman dari Pelkat PKP saja, tapi juga menjadi ungkapan iman dari kita bersama. Sehingga pada waktu perjalanan setelah kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan, sudah tidak ada lagi yang mulai
bertingkah, sakit hati sedikit mundur. Tidak ikut dia punya mau, mundur. Kekasih Tuhan, Hagai diberi memperingatkan bahwa setelah mereka terbebas atau bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan, maka sebenarnya apa yang telah menjadi janji iman atau pengharapan dari orang-orang Israel di tanah pembuangan, mereka akan membenahi kembali bait Allah, mereka akan membangun kembali puing-puing yang reruntuhan. Tapi setelah mereka menikmati hidup enak, mereka bebas dari pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia pasal 29 ayat 10. Mereka menjadi lupa diri. Bahkan mereka lupa apa yang mereka janji, yang pernah mereka ungkapkan dalam janji iman mereka, bahwa mereka akan melakukan tugas sebagai anak Tuhan. Mereka membangun bait Allah yang telah menjadi reruntuhan. Kenyataannya mereka terlalu sibuk dengan diri mereka. Mereka terlalu sibuk dengan keperluan mereka. Mereka terlalu sibuk dengan kepentingan mereka. Diingatkan dengan benar. Kamu pakai pakaian tapi badanmu tidak menjadi panas. Kamu berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi ternyata apa yang kamu taruh itu hanya taruh dalam pundi-pundi yang berlubang, atau pekerjaan yang sia-sia. Usaha yang sia-sia. Kamu tidak mendapatkan hasil apa-apa karena kamu telah mengingkari imanmu sendiri. Hati-hati. Karena kadang-kadang di dalam setiap peneguhan begitu ringan dan entengnya kita mengatakan ya dengan segenap hatiku. Tapi di dalam perjalanan pelayanan, kepentingan memboncengi dengan bagusnya dalam pelayanan itu. Sehingga tak jarang kepentingan kita jauh lebih diutamakan dari apa yang Tuhan harapkan dalam tugas pelayanan dan kesaksian iman kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bait Allah dalam kehidupan bangsa Israel itu merupakan simbol bahwa Allah ada, Allah hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga begitu pentingnya bangunan bait Allah itu dibangun kembali. Ketika bangsa Israel kembali dari Babel, yang pertama mereka pikirkan adalah tempat mereka sendiri. Ya, kalau kita mau hitung-hitung apa yang diungkapkan oleh Nabi Hagai dalam pembacaan hari ini atau dasar renungan hari ini, sangat cocok dengan konteks kita. Baik dalam rangka hari ulang tahun GPIB, apa yang kita telah lakukan untuk GPIB, apakah kita hanya menjadi parasit saja dalam ber-GPIB, sehingga kita hanya menjadi pelengkap penderita saja, hidup hanya mau mengkritisi saja, hidup hanya mau menjadi benalu saja. Karena banyak kan pelayan yang begitu. Masalah transport saja bisa menjadi masalah. Dipersoalkan bahkan mundur. Pertanyaan, pelayanan ini untuk siapa? Untuk kepuasanku? Untuk memenuhi keinginanku? Atau semua yang saya dapat itu hanya merupakan bonus dari ketaatan iman saya? Kalau semua yang saya dapat merupakan bonus dari ketaatan pelayanan saya, maka saya akan melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya saya akan mendapat bonus dari Tuhan. Kan begitu. Jangan menjadi tujuan. Kalau semua sudah menjadi tujuan, transport menjadi tujuan, uang menjadi tujuan, maka akhirnya menjadi pertanyaan. Saya hidup ini menjadi benalu dalam gereja? Ataukah saya hidup ini memang saya mau mempersembahkan apa yang sudah saya terima dari Tuhan? Paling tidak seperti nats pembimbing tadi. Kalau saya punya talenta untuk menasihati, saya akan menasihati dengan baik. Kalau saya punya talenta untuk melakukan
Pemberitaan firman saya akan melakukan dengan baik. Saya punya talenta untuk mengajar, saya akan mengajar dengan baik. Saya berdayakan semua talenta yang Tuhan berikan. Saya berdayakan itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalaupun saya dapat sesuatu, itu merupakan bonus dari ketaatan iman saya. Bukan merupakan tujuan. Sehingga tidak ada persoalan. Ini yang dilupakan oleh bangsa Israel. Sehingga mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Ya kasih Tuhan, memang mungkin kita mengatakan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi persoalan atau yang menjadi masalah dalam hal ini adalah ketika mereka telah membuat tempat tinggal mereka yang bagus bagi diri mereka. Mereka telah menikmati semua yang indah, yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Mestinya mereka tidak melupakan. Atau mereka juga tahu bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membenahi rumah Tuhan. Saya katakan cocok dengan konteks kita. Baik ulang tahun GPIB tadi, baik peneguhan pelayan-pelayan dalam persekutuan Pelkat atau pelayanan Pelkat, dan juga dalam pergumulan kita untuk pengadaan lahan dan pembangunan gereja. Cocok. Pertanyaan, adakah kita lebih baik dari bangsa Israel pada saat itu? Ataukah kita hanya bercekak pinggang saja dan memonitor pelayan-pelayan? Tim renovasi, tim lahan, tim dana, dan lain-lain. Hanya dikritisi saja, majelis jemaat hanya dipersoalkan saja. Kita hanya pandai mengkritisi, kita pandai berkomentar, tapi kita tidak terlibat. Sehingga kalau saya dengar pergumulan atau pertanyaan dari tim kolek dana, mereka bilang, Pak, kayaknya jemaat sudah mulai menurun semangat mereka untuk mengumpulkan dana lahan. Hagai bilang mereka terlalu sibuk dengan diri mereka. Mereka terlalu sibuk dengan berkat dan mereka melupakan sumber berkat itu sendiri. Mereka menterlentarkan apa yang mestinya mereka lakukan bagi sang pemberi berkat. Sehingga berkat itu jauh lebih utama dari dia, sang sumber berkat. Akibatnya apa yang kita baca dalam kitab Hagai ini? Tuhan murka. Tuhan menantang bangsa Israel. Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak. Kamu bawa pulang sedikit, kamu makan tapi kamu tidak kenyang. Kamu minum tapi kamu tidak puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu. Ayat 5 dan ayat 6. Kekasih-kasih Tuhan, sangat menyeramkan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui perantaraan Nabi Hagai. Ketika bangsa Israel melalaikan pembangunan rumah Allah. Nah, sekarang kita tidak fokus kepada rumah Tuhan yang merupakan fisik bangunan toh. Tapi mari kita melihat bahwa bangunan bait Allah itu juga merupakan sumber daya insani. Kehidupan spiritual dari umat. Dan itu akan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Jadi rumah Allah itu yang sebagai simbol kehadiran Allah itu tidak hanya gedung gerejanya saja. Tapi Bapak Ibu dan saya terpanggil untuk memperlengkapi jemaat. Agar nanti gedung gereja yang megah itu juga akan diisi oleh jemaat yang benar-benar adalah umat Allah yang baik. Melalui ketaatan pelayanan Bapak Ibu dan saya. Tanpa memperhitungkan apa yang sudah atau apa yang akan Tuhan berikan. Karena apa yang sudah dan apa yang akan Tuhan berikan itu hanyalah merupakan bonus dalam ketaatan pelayanan kita. Nah, kasih Tuhan, ketika bangsa Israel melalaikan pembangunan rumah Allah, maka konsekuensinya mereka harus tanggung. Ternyata apa yang menjadi usaha mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi perjuangan mereka menjadi sia-sia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kelihatannya berhasil. Kan begitu kan Bapak Ibu? Saya mau jadi pelayan dulu. Karena saya punya usaha
mulai menurun. Begitu usahanya maju, saya sudah sibuk dengan usaha saya. Saya tidak sempat lagi untuk melayani. Padahal doa awalnya lain. Oh, saya belum punya anak. Saya jadi pelayan, mungkin Tuhan kasihan saya. Saya dapat anak. Tapi begitu Tuhan kasih anak, saya sibuk dengan mengurus anak. Saya terlantarkan pelayanan. Dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan fakta. Yang sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Dan bisa jadi itu akan menjadi fakta. Ketika kita tidak menghayati dengan benar sapaan firman Allah dalam perenungan. Khususnya hari ini. Sehingga pertanyaannya bagaimana dengan kita? Adakah kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel? Apakah kita telah menjadi susah payah bekerja namun hasilnya sedikit? Apakah kita mengalami kekeringan dalam kehidupan kita? Kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, perhatikanlah keadaanmu. Mungkin selama ini kamu belum atau kamu melalaikan pekerjaan Tuhan, konsekuensinya. Kalau kita mengalami pergumulan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Banyak orang Kristen kan suka begitu, sudah nasib. Kekasih Tuhan tidak ada nasib-nasiban deh. Coba lihat ya, Tuhan menciptakan itu dan Tuhan mengevaluasi penciptaannya, Tuhan melihat baik. Tidak ada yang Tuhan ciptakan satu jauh lebih beruntung daripada yang lain. Kalau saya pakai kata-kata dari Ahok, dia mengatakan tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada orang malas. Itu bisa kita pakai juga di dalam kehidupan. Kalau kita tidak mengalami satu perkembangan iman, bukan Tuhan yang tidak memberkati kita. Mungkin kita sedang menyembah diri kita melalui sikap iman yang terlihat kudus. Kalau kita belum menikmati berkat atau apa yang kita harapkan dari Tuhan, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi mungkin orientasi iman kita sedang salah. Kita sedang mencintai diri sendiri melalui cara yang berliku. Kedengarannya kita sedang menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya dalam penyembahan itu kita terlalu memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk kita. Itu sama juga kita sedang menyembah diri sendiri melalui cara yang sedikit panjang atau cara yang berliku. Menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan saja. Tidak usah menyembah Tuhan sebagai pemberi berkat dan lain-lain. Berkat yang Tuhan berikan itu terjadi oleh karena kemurahannya. Bukan oleh karena pandainya kita merayu. Bukan oleh karena pandainya kita memanjatkan doa. Tidak. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kekasih Tuhan dalam persiapan kita menjadi pelayan dalam pelkat masing-masing. Mari kita merenungkan sapaan firman Allah pada hari ini. Bukan berarti kita salah ketika kita membenahi hidup dengan baik, bukan. Tapi jangan sampai itu akhirnya membuat kita melupakan tugas iman kita. Ada tugas iman yang harus kita lakukan di dalam kebersamaan. Tidak salah ya Bapak Ibu ya, kalau mamanya bikin rumah dengan baik, papani rumah. Bapak Ibu baca ayat 9 dari kitab Hagai pasal 1 ini. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Terlalu sibuk dengan kepentingan sendiri. Sampai menterlantarkan apa yang mestinya dilakukan sebagai umat Allah, khususnya sebagai pelayan Tuhan dalam kehidupan, tugas, pengutusan, dan pelayanan. Nah kasih Tuhan, marilah kita jadikan pelayan Tuhan yang setia. Diri kita masing-masing menyukakan hati Tuhan. Tidak usahlah kalau sakit hati sama pendeta jangan mundur. Biar saja pendeta itu yang diusir. Iya. Kalau sakit hati sama saya, sayang persekutuan ini, Bapak Ibu.
Kalau tidak suka sama saya, jangan Bapak Ibu yang bubar. Sayang persekutuan ini. Pendeta saja yang pergi. Usir dia, biar dia pergi. Iya. Jangan mundur pelayanan. Sayang. Sayang pada janji iman Bapak Ibu, sayang pada persekutuan yang telah memilih Bapak Ibu, sayang terhadap semua yang Tuhan telah percayakan. Sayang. Biar saja pendeta itu pergi melayani di tempat lain. Bapak Ibu tetap memelihara persekutuan itu dengan baik. Itu panggilannya. Ya. Kalau ada berkat, pakailah berkat itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Jangan kalau sudah kaya menjadi lupa diri, lupa suami, lupa istri, lupa anak. Jangan. Sama juga lupa Tuhan itu. Tuhan Yesus sayang. Selamat melayani. Selamat ulang tahun GPB. Selamat meneruskan tugas pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat Kasih Karunia di Denpasar, nomor 079-MJKK17-22-10 Romawi 2020, daftar surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Kasih Karunia di Denpasar. Dengan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Kasih Karunia di Denpasar, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar tentang pengakhiran tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia, masa bakti 2017 sampai dengan 2020, dan pelayanan anak dan pelayan persekutuan teruna, masa bakti 2017 sampai dengan 2022, di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar, dan pengangkatan pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar masa bakti tahun 2020 sampai dengan 2022 dan pelayanan anak dan pelayan persekutuan teruna masa bakti 2017 sampai dengan 2022. 1. Terhitung sejak peneguhan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 mengakhiri pengangkatan saudara-saudara yang namanya disebut dalam daftar lampiran 1, surat keputusan ini dari jabatan pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak,
dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia Masa Bakti tahun 2017 sampai dengan 2020, dan pelayanan anak dan pelayan Persekutuan Taruna Masa Bakti 2017 sampai dengan 2020 di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar. 2. Terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2020, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebut dalam daftar lampiran kedua surat keputusan ini selaku pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia Masa Bakti tahun 2020 sampai dengan 2022. 3. Peneguhan pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, dan pelayanan anak dan pelayan Persekutuan Taruna di GPW Jemaat Kasih Karunia Denpasar yang disebut pada diktum 2 di atas dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober 2020 dalam ibadah minggu di GPB Kasih Karunia Denpasar yang dilayani oleh pelayan firman, Pendeta Yohanes Wadu STH, selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar. 4. Masa tugas pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar yang disebut pada diktum 2 di atas pada lampiran 3 adalah sejak peneguhannya pada hari Minggu 25 Oktober 2020 berakhir pada saat peneguhan pengurus pelayan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia di GPB Jemaat Kasih Karunia di Denpasar Masa Bakti tahun 2022 sampai dengan 2024 yang pelaksanaannya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2020. 5. Masa tugas pelayanan anak dan Persekutuan Taruna di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar adalah sejak peneguhannya dan berakhir pada saat peneguhan pelayanan kategorial, pelayanan anak, dan Persekutuan Taruna di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar Masa Bakti 2022 sampai dengan 2027 yang pelaksanaannya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022. 6. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia Masa Bakti tahun 2020 sampai dengan 2022 dan selaku pelayanan anak dan Persekutuan Taruna Masa Bakti tahun 2017 sampai dengan 2022 di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar dilaksanakan berpedoman pada tata gereja serta ketetapan-ketetapan persidangan sinode GPB dan ketentuan-ketentuan GPB yang berlaku. 7. Apabila di kemudian hari ternyata anggota pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia Masa Bakti tahun 2022 sampai dengan 2022 dan pelayanan anak dan Persekutuan Taruna Masa Bakti tahun 2017 sampai dengan 2022 di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar melanggar ketentuan-ketentuan administratif dan kualitatif, maka atas penilaian Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar yang bersangkutan akan diakhiri kepejabatannya. 8. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar nomor 184-22-3 tertanggal 25 Maret 2018 tentang pengangkatan pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar Masa Bakti tahun 2017 sampai dengan 2020 dinyatakan diakhiri dan tidak berlaku lagi dengan ucapan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya selama ini. 9. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal peneguhannya
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 23 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar, Pendeta Yohanes Wadu, Ketua, Penatua Urbanus Adventus Lawalata, Sekretaris. Tembusan 1. Masing-masing pengurus Pelkat masa bakti 2017 sampai dengan 2020 dan pelayan PA dan pelayan PT masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2022 di GPB Jemaat Kasih Karunia di Denpasar yang diakhiri. Kedua, masing-masing pengurus Pelkat masa bakti 2020 sampai dengan 2022 dan pelayan PA atau pelayan PT masa bakti 2017 sampai dengan 2022 di GPB Jemaat Kasih Karunia di Denpasar yang diangkat. Dan tembusan disampaikan kepada 1. Majelis Sinode GPB di Jakarta dan 2. Arsip. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat Kasih Karunia di Denpasar, lampiran 1. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar, nomor 079-MJKK 17-22-10 Romawi, _2020, tanggal 23 Oktober 2020, tentang daftar nama-nama pengurus di pelayanan kategorial pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia, GPB Jemaat Kasih Karunia di Denpasar, masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2020 yang diakhiri. 1. Pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak, nomor 1. Proki Milawati Laning, Ketua, sampai dengan nomor 19, Anugrahi Pasriyani Saluh. 2. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Taruna. 1. Yusuf Stalan Tangke sebagai Ketua, sampai dengan nomor 12, Devi Angelina Kakomore sebagai pelayan. 3. Pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. 1. Yoyakim Pratama Oli sebagai Ketua, sampai dengan 19, Krismendo Haniel Kaisario Paat, anggota. 4. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan. 1. Anneke Anggreni Antara Rantung, Ketua, sampai dengan nomor 26, Rosmiati Lantang Tangkatasik sebagai anggota. 5. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa. 1. Frederick Antonius Dolok Saribu sebagai Ketua, sampai dengan nomor 26, Jamie Antonius Sorongan sebagai anggota. 6. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. 1. Seth Tindage sebagai Ketua, sampai dengan nomor 11, Lois Biau Salean, anggota. Ralat sampai dengan nomor 13, Poni Sumampau, anggota. Ditetapkan di Mangupura tanggal 23 Oktober 2020, Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar, Pendeta Yohanes Wadu, Ketua, Penatua Urbanus Adventus Lawalata, Sekretaris. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat Kasih Karunia di Denpasar, lampiran kedua, Surat Keputusan Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar, nomor 079-MJKK 17-22-10 Romawi, _2020, tanggal 23 Oktober 2020, tentang daftar nama-nama pengurus di pelayanan kategorial pelayanan anak, Persekutuan Taruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia, GPB Jemaat Kasih Karunia di Denpasar, masa bakti tahun 2020 sampai dengan 2022 yang diangkat. 1. Pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak. 1. Ambar Trisnawati Parinusa, Ketua. 2. Krismendo Haniel Kaisario Paat, Wakil Ketua. 3. Yuniar Kalorina Theopilia Johans, Sekretaris. 4. Ida Ayu Eka Surya Kumala Dewi Tompodung, Wakil Sekretaris. 5. Alit Ayu Diari Pangaribuan, Bendahara. 6. Ayu Tabita Elizabeth Karundeng, Wakil Bendahara.
13. Di nomor urut 13, Endis Medi Lisnanta Putri Talise Tangketasik sebagai pelayan anggota baru. Kemudian di urutan 16, Gloria Esmeralda Lucy, pelayan anggota baru. 17, Alicia Julianti Lintin sebagai anggota pelayan yang baru. 2. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Taruna. 1. Denok Suci Wahyuningrum sebagai ketua. 2. Devi Angelina Kokamore, wakil ketua. 3. Mariana Eka Koyoh Bogia, sekretaris. 4. Ketut Helka Lestari Fibriyanti, wakil sekretaris. 5. Sri Mulyati Nenobesi, bendahara. 6. Tri Vidianto Tarigan, wakil bendahara. Sebagai pelayan baru dari Pelkat Pelayanan PT Yoyakim Pratama Oli. 3. Pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. 1. Elisa Julianti Lintin, wakil ketua. 2. Stefania Anggata Koyoh, sekretaris. 3. Magdalena Timisela, wakil sekretaris. 4. Rizka Anissa Dwiantari, bendahara. 5. Musa Gempur Laudata, anggota. 6. Jessica Cindy Puspa, anggota. 7. Rejen Hertoni Christian Tompodung, anggota. Harven Prima Kosala Tompodung, anggota. Juanifer Timothy Kindangen Karundeng, anggota. Kevin Emmanuel Mesah, anggota. Geraldi Mogo Kadena, anggota. Christina Natalisa Jaha sebagai anggota. Harmen Herling Sorongan sebagai anggota. Andrian Eka Primavian Jalimun, anggota. Maya Vandia Karuniawati sebagai anggota. Rivaldo Bagus Supardi sebagai anggota. Yoyakim Pratama Oli sebagai anggota. Albert Agung Febian Pangaribuan sebagai anggota. Yeni Timisela sebagai anggota. 4. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan. 1. Ibu Anneke Anggreni Antara Rantung sebagai ketua. 2. Ibu Dewi Susilawati Wardana, wakil ketua. 3. Ibu Airin Rutstianti Wibowo Abidano, sekretaris. 4. Ibu Yosepin M. Imelda Parinusa Mase, wakil sekretaris. 5. Ibu Ana Agung Ayu Widiani Sagaria, bendahara. 6. Ibu Ketut Suryani Mesa, wakil bendahara. 7. Ibu Hertina Siswati Pongoh. 8. Ibu Herni Dwiastuti Purba. 9. Ibu Lince Karta Sopakua. 10. Ibu Rambu Tegi Samapati. 11. Ibu Nengah Ingrid Arsini. 12. Ibu R.A. Maria John Widodari Wardana. 13. Ibu Asri Mardiastuti Tamasoleng. 14. Ibu Rosia Rojan Maria Talise Tukunan. 15. Ibu Warniti Handianto. 16. Ibu Sulastri Sir. 17. Ibu Trosia Adriana Mait. 18. Ibu Ulupi Fitri Windari. 19. Ibu Narita Fredrik Roko. 20. Ibu Kristina Nyoman Swini Sabono. 21. Ibu Ketut Sudaryanika. 22. Ibu Teresia Susana Sinewe Saliha. 23. Ibu Ketut Supartini. 24. Ibu Sri Suprihartini. 5. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. 1. Bapak Frederick Antonius Dolok Saribu, Ketua. 2. Bapak Melki Bernard Leonard Daumanu, Wakil Ketua. 3. Bapak Rudi Kusnanto, Sekretaris. 4. Bapak Dewa Made Sunadi, Wakil Sekretaris. 5. Bapak Ronald Nelson Lowongan, Bendahara. 6. Bapak Rocky Monungka, Anggota. 7. Bapak Tandar Risat Lowongan. 8. Bapak Solihin Trisno. 9. Bapak John Christian Prihandoko. 10. Bapak Hendy Paijan. 11. Bapak Joni Seo. 12. Bapak Slamet Supono. 13. Bapak Adi Arianto Potokatu. 14. Bapak Octavianus Suyatniko Raharto. 15. Bapak Iputu Robi Nova. 16. Bapak Yosua Agustinus Alexander. 17. Bapak Heri Rosdianto. 18. Bapak Paulus Agubus Busdai. 19. Bapak Jemi Antonius Sorongan. 6. Pengurus pelayan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. 1. Bapak Jorhan Alex Gabriel, Ketua. 2. Ibu Alda Iren Nenga, Wakil Ketua. 3. Ibu Esther Kristiana Sunario Ngili, Sekretaris. 4. Ibu Lois Bio Salean, Wakil Sekretaris.
5. Ibu Gusti Ayu Nyoman Mudiasih Weno, Bendahara. 6. Ibu Niputu Markusi Ngunjua Mahu, Wakil Bendahara. 7. Ibu Meti Maricia Simanjuntak Sumual, Anggota. 8. Ibu Georgine Marcelina Ndaumanu, Anggota. 9. Ibu Sri Hartini Wargino. 10. Ibu Dwi Arikuila. 11. Bapak Justinus Leki Akcup. Ditetapkan di Mangkupura 23 Oktober 2020, Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia di Denpasar, Pendeta Yohanes Wadu Ketua, Penatua Ubarnus, Adventus Lawata Sekretaris. Lebih panjang dari khotbah ya Bapak Ibu ya. Wah. Ya kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam peneguhan dan pelayan pengurus dan pelayan PAPT. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan. Saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan teruna, dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja. Tentang gereja, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pelayanan kategorial, dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut ambil bagian secara bersama. Namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Dan pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia tersebut. Tentang pengurus pelayan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA dan PT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Kepada setiap yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarlah amanat Tuhan sebagai berikut. 1. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. 2. Hendaklah hidup berpedanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kekasih Tuhan, sebelum pengakuan dan janji, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu menempati hati, pikiran, dan hidup kami dan juga saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai pelayan ini, khususnya dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh-Mu yang kudus, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian, sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, disilahkan untuk mendengar dan menghayati pengakuan dan janji yang menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dengan kemampuan yang saudara-saudara miliki? Tiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dalam berbuat salah? Saudara-saudara pelayan dan pengurus Pelkat PA, apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya? Tuhan memberkati dan menguatkan saudara-saudara. Saudara-saudara pengurus dan pelayan Pelkat PT di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah jawabmu? Tuhan memberkati dan menguatkan. Saudara pengurus Pelkat GP, apakah jawabmu dari Allah dan jemaatnya? Tuhan memberkati dan menguatkan saudara-saudara. Ibu-ibu dari pengurus Pelkat PKP, apakah jawabmu dari Allah dan disaksikan oleh jemaat? Tuhan memberkati dan Menguatkan ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak pengurus Pelkat PKB, apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya? Tuhan memberkati dan menguatkan bapak-bapak. Pengurus Pelkat PKLU, apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya? Tuhan memberkati dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan Rajaku. Kita tetap berdiri saja. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara,
maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan juga pelayan PA dan PT di GPB Jemaat Kasih Karunia Denpasar di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami persilakan untuk Bapak Ibu berlutut. Yang tidak bisa berlutut dari atas saja, di atas kursi saja, tidak apa-apa. Osteoporosis. Ya, kekasih Tuhan, hiduplah seturut panggilan dan pengutusan-Mu, laksanakanlah tugas pelayanan-Mu dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami persilakan untuk menyanyi. Juru kamera boleh kalau mau foto ke depan. Mari. Foto ke depan, silakan. Dipersilakan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, mari kita satu hati kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan,
Karena di dalam persekutuan umat-Mu, kami terus menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam hidup persekutuan dan pelayanan kami. Sehingga hari ini kami menyaksikan saudara-saudara kami yang adalah umat kepunyaan-Mu, memberi diri untuk menjadi kawan sekerja-Mu dalam tugas pelayanan persekutuan. Tuhan berkati, jaga dan lindungi, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha dan kerja mereka. Mereka boleh senantiasa dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan menjadi berkat, menjadi sumber sukacita, baik bagi kehidupan pribadi maupun persekutuan dan keluarga. Ya Bapa yang kudus, kami serahkan seutuhnya anak-anak-Mu ini di dalam bimbingan tangan kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjaga dan melindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang menakutkan, sehingga kami boleh senantiasa berada dalam kesukacitaan penuh, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kami wujudkan dalam tugas pelayanan dan persekutuan. Bapa dalam kerjaan surga, kami juga bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang telah diteguhkan sebagai pelayan dan pengurus. Tuhan, kami mau mempertaruhkan seutuhnya persekutuan anak-anak-Mu jemaat GPB Kasih Karunia. Tuhan, tilik satu persatu, baik dari Pelkat PA sampai dengan PKLU, biarlah bersama-sama dengan kami sebagai pelayan dan pengurus, anggota-anggota dalam setiap Pelkat mendukung pelayanan kami, bahkan mendoakannya, sehingga persekutuan ini benar-benar tetap dalam lindungan, dalam kegirangan dan sukacita untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Terima kasih ya Bapa, sebagai pengurus dan pelayan hari ini, kami mau mempertaruhkan segenap anggota. Tuhan, lawat mereka secara khusus dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati dan jaga, lindungi dan kuatkan. Sehingga ketika nanti keadaan menjadi normal, maka kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama saling menopang, mendukung dalam tugas panggilan kesaksian iman. Bapak berkati para medis, biarlah para medis boleh dengan penuh sukacita menjadi alat Tuhan. Mereka boleh menjadi tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang melayani. Sehingga melalui para medis, kasih sayang Tuhan boleh didapatkan oleh setiap orang yang menantikan dan mengharapkan pelayanan kasih mereka. Terima kasih ya Bapa. Lalu kami pada hari ini dengan penuh pengharapan, kami mau mempertaruhkan anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan fisik. Tuhan berkati dan lawat mereka baik oleh karena usia senja maupun oleh karena sakit. Tuhan lawat dan sertai, baik mereka yang berada perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkaulah tabib agung kami, tempat kami pertaruhkan segala pengharapan kami. Kami mau mempertaruhkan secara khusus anak-anak-Mu, keluarga besar Laning yang berada dalam masa duka cita oleh karena orang tua terkasih, ayah terkasih telah dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam iman bersama-sama dengan keluarga Laning kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang telah memanggil ke dalam kemuliaan-Mu. Namun di dalam cinta kasih kami bersama-sama merasakan duka cita dari keluarga terkasih. Tuhan temani mereka, biarlah pada saatnya mereka boleh keluar dari masa duka dan menikmati kekuatan untuk menjadi berkat Tuhan dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada keluarga terkasih. Kami juga mau mempertaruhkan anak-anak Tuhan yang berada di dalam sukacita oleh karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan berkati mereka dalam sukacita pertambahan usia. Biar dalam sukacita mereka boleh menapaki hari hidup dalam tahun rahmat-Mu ini untuk menjadi sumber sukacita bagi sesama yang ada dalam kehidupan mereka. Kami juga mau bersukacita bersama oleh karena pada hari ini kami boleh mensyukuri kebaikan Tuhan yang memelihara dan memberkati GPB Gereja Tuhan. Sehingga kami boleh mensyukurinya ketika kami merasakan kebaikan Tuhan yang telah menuntun GPB sampai pada usianya yang ke-72. Berkatilah segenap kami pelayan-pelayan-Mu, baik dari tingkat sinodal sampai dengan tingkat jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama menjadi satu kekuatan yang membawa visi dan misi Kristus bagi dunia yang menantikan pelayanan kasih kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau mempertaruhkan anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk menjadi pelayan dalam tim penggalangan dana dan dalam program kerja mereka. Tuhan sertai dan Tuhan jaga, dan juga rencana pembelian lahan gedung gereja. Tuhan berkati tim itu,
biarlah mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan mendapat topangan dan dukungan dari segenap jemaat-Mu. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi sapaan firman Tuhan melalui Nabi Hagai pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh menuntun dan memberkati gereja-Mu. Tuhan juga berkati pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Bali, dan juga semua aparat keamanan TNI dan Polri. Biarlah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka segala aparat keamanan maupun aparat kesehatan boleh senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, sehingga kami semua bersama-sama dengan segenap masyarakat boleh saling menopang dalam program pelayanan dan kerja dari pemerintah daerah khususnya. Ya Bapa, kami pelayan-pelayan-Mu pada hari ini, baik sebagai penatua, pendeta dan diaken, kami sebagai pelayan musik gereja, pianis dan organis, kami sebagai pelayan pemandu lagu, paduan suara, vokal group, kami sebagai pelayan multimedia, kami sebagai koster, bahkan kami sebagai umat-Mu. Rangkul erat kami dengan cinta kasih-Mu ya Allah. Biarlah kami boleh senantiasa berada dalam sukacita penuh yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan pada hari ini boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sumber sukacita dalam kehidupan segenap orang yang menyaksikannya. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang datang dengan kerendahan hati kami, memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami pertaruhkan ke dalam kemurahan tangan kasih-Mu boleh menjadi layak seturut dengan kebesaran rahmat Tuhan bagi kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pelkat PKP
Jemaat Tuhan, baik yang berada dalam gedung ini, maupun yang di rumah. Saudara-saudara kami ini telah diteguhkan sebagai pelayan dan pengurus Pelkat. Maka pada kesempatan ini kami akan memperkenalkannya kepada jemaat baik yang ada dalam gedung ini maupun juga yang ada di rumah, dan kami persilakan pengurus dan pelayan Pelkat untuk berdiri dan berbalik ke jemaat untuk diperkenalkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina dan mengajar dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jemaat, apakah saudara-saudara bersedia menyambut mereka? Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Tuhan memberkati persekutuan dan pelayanan kita sekalian. Kekasih Tuhan dipersilakan untuk kembali berbalik dan dipersilakan duduk. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi penguatan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020 sebagai berikut. 1. Berita duka. Telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa di sorga pada hari Rebu, tanggal 21 Oktober 2020 pukul 19.56 di Maulava, Kupang. Bapak Herman Laning dalam usia 94 tahun. Pemakaman dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 di Maulava, Kupang. Almarhum adalah ayah kandung dari Diaken
Bapak Moses Ayu Planning, jemaat di sektor pelayanan Harmon. Mohon dukungan doa warga jemaat bagi keluarga berduka. Terima kasih. Ucapan terima kasih tim penggalangan dana lahan. Tim penggalangan dana lahan GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan dana lahan bulan September 2020 lewat kotak dana lahan. Jumlah hasil pengumpulan bulan September 2020 sebesar 34.358.200 rupiah. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani firman dalam ibadah minggu saat ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada diaken, penatua, pianis, organis, pemandu lagu, paduan suara, tim multimedia, keamanan parkir. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta jemaat hari ini, pelayan firman, diaken, dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam persekutuan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang berhari ulang tahun pada tanggal 31 Oktober yang ke-72. Kekasih Tuhan, kita akan dipandu oleh Ibu Esther Lucy. Silakan. Pengurus dan pelayan Pelkat hari ini, maka saya akan memberikannya kepada ketua 3 dan nanti ketua 3 dia akan potong dan bagi kepada yang mewakili Pelkat. Ya, Bu ya. Ya, saya kasih ke Ibu dan nanti Ibu potong lagi untuk bagi. Ibu, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oh
Tuhan, sukacita boleh semakin diperlengkapi oleh Tuhan melalui perayaan sederhana pada hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. Kita syukur bergema, kita menggema, kita menyanyi. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.